bagi orang-orang yang sedang merajamnya. Ini persis seperti yang dilakukan oleh gurunya ketika Yesus di kayu salib juga memohonkan pengampunan bagi orang-orang yang telah menyalibkannya. Ini sekaligus menjadi sebuah bukti bahwa ketika orang benar menghadapi penganiayaan dan tekanan, maka yang muncul adalah kasih. Banyak orang menghindar untuk memberikan peringatan, apalagi mengatakan kesalahan demi menyenangkan orang lain. Alasannya klasik, karena menegur orang lain itu mengandung resiko. Beda dengan Stefanus, dalam kesaksiannya telah mengingatkan mereka akan pekerjaan-pekerjaan yang telah Allah lakukan kepada nenek moyang mereka, sekaligus menyatakan ketidaktaatan mereka. Untuk kesekian kalinya, perkataan Stefanus membangkitkan amarah anggota-anggota Mahkamah Agama yang mendengarkan. Akibatnya dia diseret keluar dan dilempari dengan batu. Stefanus yang penuh Roh Kudus, meski dalam keadaan sulit, ia tetap berserah kepada Tuhan dan berdoa mohon pengampunan bagi orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Teladan Yesus nyata dalam hidup Stefanus yang berani menderita demi kebenaran. Stefanus sang martir. Dan mereka terus merajam Stefanus yang sedang berseru dan berkata, "Tuhan Yesus, terimalah rohku." Kemudian setelah berlutut, ia berseru dengan suara keras, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan sesudah mengatakannya, ia pun mati. Kisah Para Rasul 7 ayat 59 dan 60. Meskipun Stefanus bukanlah barisan dari para murid Kristus secara langsung, sebagaimana 12 murid Kristus yang hidup bersama-sama dengan Tuhan, namun kualitas imannya menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang sangat hebat dalam hal bersaksi. Ujung-ujungnya dia harus dirajam batu, yaitu mengalami proses kematian yang secara perlahan dalam keadaan menyakitkan sebelum ajal menjemput. Ada dua hal pelajaran yang patut dicatat dari peristiwa kehidupan Stefanus ini di akhir hidupnya. Pertama, di ayat 59, ia menyerukan kepada Tuhan Yesus untuk menerima rohnya. Siapa yang bisa menerima roh manusia kalau bukan Allah sendiri? Bukankah Alkitab mencatat bahwa tubuh kembali kepada tanah dan roh kembali kepada Sang Pencipta? Jadi ketika Stefanus meminta dan berdoa supaya Tuhan menerima rohnya, berarti ia mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa. Ini adalah pengakuan puncak dari kesaksian yang telah panjang lebar disampaikan kepada orang-orang Yahudi, sekaligus sebagai kebenaran yang menyakitkan bagi mereka. Sebab kita tahu bahwa orang Yahudi sangat mengagungkan posisi Allah dan tidak boleh ada yang menggantikannya. Jadi dengan pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Allah, maka itu dianggap sebagai penghujatan yang setara dengan hukuman mati. Bukankah Yesus Kristus sendiri dituduhkan bahwa ia juga menghujat Allah karena menyamakan dirinya dengan Bapa di sorga? Kedua, Stefanus pada puncak penderitaan menjelang kematiannya, ia memberikan pengampunan bagi orang-orang yang sedang merajamnya. Ini persis seperti yang dilakukan oleh gurunya ketika Yesus di kayu salib juga memohonkan pengampunan bagi orang-orang yang telah menyalibkannya. Ini sekaligus menjadi sebuah bukti bahwa ketika orang benar menghadapi penganiayaan dan tekanan, maka yang muncul adalah kasih. Pastilah ini bukan pekerjaan manusia, namun pekerjaan Roh Kudus. Sebab kita tahu tidak mungkin daging kita akan menerima kenyataan itu.
Malah kita cenderung untuk membalas pukulan dengan pukulan. Namun kasih sanggup memberikan ganti pukulan dengan seruan pengampunan. Terima kasih Tuhan, kita semua sedang dibentuk untuk menjadi orang Kristen yang semakin serupa dengan Kristus, sebagaimana Stefanus yang di puncak akhir hidupnya menjadi seperti Kristus yang penuh dengan pengampunan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.